Mantan suami dari Indra Rusli, Virgon, terjerat kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Kabar ini tentu mengejutkan banyak pihak, terutama keluarga terdekat Virgon dan juga Indra Rusli yang merupakan mantan istri dari Virgon. Tak bisa mengelak dari kenyataan pahit yang dialami mantan suaminya itu, Indra hanya berharap Virgon mengambil banyak pelajaran dari hal tersebut. Tak hanya itu, sebagai seorang ibu, ia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga perasaan anak-anaknya terkait berita tentang ayah dari anak-anaknya itu yang beredar di luaran sana. Pasalnya, Indra begitu ketat dalam hal mengurus anak. Ia sama sekali tidak memperbolehkan anak-anaknya memegang gadget tanpa izin dirinya, agar tak menjadi sebuah bom waktu untuk dirinya kelak. Karena hal tersebut, Indra menyadari bahwa ia harus memberitahu anak-anaknya tentang apa yang terjadi pada ayah mereka. Namun, ia ingin melakukannya dengan hati-hati dan penuh kasih sayang agar anak-anaknya tidak kehilangan rasa hormat dan cinta kepada ayahnya. Lantas, bagaimana tanggapan Indra terkait berita tersebut? Ini ya mau komentar apa karena kan ya awas ke Kak Ina dong jatuh. Kemarin memutuskan untuk speak up di podcast orang atau podcast dari Richard dan teman-teman figur lainnya, ya supaya ketika ada hal seperti ini terjadi ya aku nggak perlu lagi menjelaskan sih. Tapi Kaina tahu nggak sih bahwa emang dia sebelumnya itu memakai gitu? Apa gimana? Apa baru tahu dari pemberitaan itu? Gimana ya? Sebenarnya pertanyaannya ini jawabannya udah ada di dalam podcast semua. Di sini belum. Udah pernah aku spill juga tipis-tipis, tapi kan nggak berani ya aku melakukan kan bukan wewenang aku untuk bisa mengungkap suatu kasus kalau nggak ada alat bukti yang valid. Kaina mau anak-anak seperti apa? Pemberitaan tersebut. Oh, sama sekali anak-anak alhamdulillah steril dari sosial media karena Along sama Ali nggak pernah kasih gadget juga, maksudnya benar-benar nggak pernah mengakses sosial media, dan sekolahnya juga international school, jadi nggak ada orang tua murid yang bergosip ya ngegibah di sekolah ya, karena isinya anak dari Korea, dari UK, beda berita gibahnya mungkin ya. Terus juga untuk Stella sendiri dia homeschooling dari awal, dari zaman masih pandemi sampai hari ini, jadi benar-benar anak tiganya alhamdulillah steril dari sosial media. Cuma memang aku dapat nasihat dari salah satu ustaz, sebut namanya, bahwa memang suatu saat cepat atau lambat memang harus cerita ke anak, terutama Stella, tentang kondisi deninya, karena biar gimana pun mereka sebagai anak-anak berhak untuk mengetahui kekurangan ayahnya. Karena ayahnya, bahkan aku sendiri, kita ini manusia dan pasti punya sisi kelemahan, pasti ada celahnya, dan supaya nggak menimbulkan nama mental illness-nya jadi kayak anti hero gitu loh. Jadi kayak sosok orang tua yang tadinya dia merupakan sosok yang hero, sosok pahlawan di mata anaknya, tiba-tiba kemudian pada suatu hari anaknya tahu bahwa orang tuanya ini tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, kemudian mereka kecewa dan mengambil pelarian ini ke hal-hal yang negatif. Jadi kita menghindari hal itu sedari dini dengan cara mencoba untuk menjelaskan sehalus mungkin, sedetail tapi sehalus mungkin ke anak-anak tentang kondisi dirinya. Bismillah ya, dia siap nggak siap sih insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan aku bisa menjelaskan ke Stella. Tapi dari kemarin Virgon sendiri kan ada harapan untuk merujuk, itu gimana Kak? Apa ya? Untuk merujuk kembali waktu kemarin di stasiun Dari TV ngomong kayak gitu. calon mertua bekas mertua juga bilang katanya pengen balik lagi ke Kak Indra, gimana? Itu bukannya jauh nggak sih? Di Bekasi? enggak
maksudnya statement dia kan Bisa aja. maksudnya sangat bujuk kan. Statement dari mantan mertua pengen balik lagi dengan Kainara, gimana tanggapannya? Tanggapan aja. Balik ke Balik ke pelukan Virgon kak, katanya teh celah begitu. Kainara kan tergantikan. Balik kanan gerak. Berarti udah tutup pintu ya Kainara ya? Gue nanya. Gimana dong? Ya gimana dong baiknya? Coba aku tanya kalian gimana baiknya. Kata hati Kainara gimana? Setuju nggak? Setuju aja. Setuju ya kalau misalnya ada Yang benar. Ya alhamdulillah sih biarpun dirinya anak-anak lagi tersandung kasus seperti ini ya. Beliau masih ada bentuk tanggung jawabnya lah untuk anak-anak walaupun memang nggak seperti biasanya lah nominalnya, cuma aku sedang berusaha untuk mengertilah kondisi beliau. Tapi Nara udah jenguk belum sih? Akan ada rencana? Ada rencana mungkin kok. Ya, itu makanya aku bilang aku lagi cari waktu dan cari momentum gimana caranya untuk bisa menyampaikan ini ke Stella juga karena rencananya mau juga sekalian sama Stella. Kak, ini kan jawaban tadi kakak kayak masih ragu ya kak, apakah memang masih ada peluang untuk hidup lagi atau seperti apa nih kak? Dalam lubuk hati yang paling dalam. Gimana ya, kalau dari aku sih enggak, terus dari segi agama juga kan udah nggak bisa. Tapi Ya bisa-bisa aja, tapi akunya harus nikah dulu sama orang, gimana dong? tapi komunikasi sama keluarga Virgon sendiri gimana sih sampai saat ini? Komunikasi biasa aja, nggak ada yang gimana-gimana. Dari awal juga aku nggak pernah naruh tendensi apa-apa sih ke pihak sana. Berarti masih baik ya Kak, komunikasi sama pihak keluarganya Virgon kemarin masih untuk baik pemberitaan Kak? tersebut. Gimana yang satu-satu tuh? Masih baik komunikasi sama keluarganya? Nggak ada sih. Ya aku rasa juga harusnya nggak kaget sih. Berarti Kainara sendiri udah tahu itu ya dari lama bahwa dia memakai istilahnya. Pokoknya jawaban itu udah ada di podcast-podcast. Kakak ini kan kakak bisnisnya makin banyak nih ya. Maksudnya merasa berat gak sih secara kan mantan suami di pesantren gitu. Jadi kan istilahnya jadi sendiri kan ngebiayain anak-anak seperti apa nih kak? Apa di pesantren? Maksudnya Iya kak, istilahnya teh pesantren. Iya istilahnya. Istilahnya. Oh, Dalam soalnya tanda kutip Kainara pesantren ini. ya soalnya yang aku ingat seperingatan aku dulu sebelum aku memutuskan untuk akhirnya ini mencuat masalah ini, ya aku sempat mengajukan gitu, syarat berdamai dari aku ya dia masuk pesantren, direhab 3 bulan di sana tanpa gadget. Kemudian aku minta untuk mediasi juga ke pihak keluarganya, ke pihak manajemennya, kemudian ya ke pihak-pihak yang berkaitan lah gitu. Cuman ya karena aku gak menemui jalan keluar ya aku ngerasa apa ya, solo karir ya. Gue ngerasa nggak menghadapi semuanya sendiri, menghadapinya Merasa berat gak sih kak sendirian? enggak lah, kan Allah sedikit demi sedikit kasih jalan keluar. Kalau mengenai yang ramai dong kemarin sempat dijodohin sama Desta nih dari netizen seperti apa sih nih kak? Wah nggak berani komen karena Aca sendiri teman ngaji aku. Jadi aku menghargai beliau aja. Kita kayak story Instagram yang sempat kakak posting terkait fans garis keras itu mungkin seperti apa kak? Oh itu bukan, itu mah ada deh. Kainara mungkin doanya buat Ya, harapan dan seperti doanya. apa untuk Mas Virgon doanya dan harapannya? Ya kalau doa mah pasti mah yang baik-baik. Kalau orang bilang pasti nyukurin ya, aku sih nggak pernah sih. Alhamdulillah aku nggak pernah mendoakan siapapun entah orang ini baik atau enggak terhadap aku, karena doa itu kan akan diamini oleh malaikat dan berbalik lagi ke diri kita. Jadi ya sudah sepantasnya aku untuk mendoakan yang baik-baik aja sih sama siapapun.
Jessica Iskandar atau yang kerap disapa Jedar saat ini tengah menikmati masa kehamilan anak ketiganya. Namun di tengah kebahagiaan menyambut anggota keluarga barunya itu, Jedar harus menghadapi tantangan yang cukup berat di kehamilannya kali ini. Mengalami kondisi yang cukup unik dan sangat menantang, Jedar ngidam pisah ranjang dengan sang suami Vincent Verhaeghe. Selain itu, Jedar mengungkapkan bahwa ia merasa lebih nyaman tidur sendiri karena sering mengalami mual ketika mencium aroma sang suami. Hal tersebut merupakan bawaan bayi yang tengah dikandungnya. Kendati demikian, meskipun harus berpisah ranjang sementara waktu, hubungan Jedar dan Vincent tetap berjalan dengan harmonis. Sang suamilah yang selalu setia mendampingi Jedar dan terus menunjukkan dukungan serta kasih sayang yang luar biasa kepada dirinya. Lantas, apakah Jedar dan Vincent akan melakukan gender reveal anak ketiganya dalam waktu dekat? Kebetulan yang hamil kali ini tuh nggak nafsu makan, terus kayak muntah, mual, pusing, meriang-meriang, terus bawaannya tuh tidur, mager gitu. Tapi perbedaan dari hamil Don sama El sama yang sekarang apa kan? Perbedaannya banyak banget. Waktu hamil El sama Don itu aku kayak nggak hamil gitu, kayak kuat, kayak strong, muntah kadang-kadang tapi jarang banget, masuk angin kadang-kadang jarang banget gitu. Yang kali ini tuh kayak bisa hampir setiap hari, pusingnya, mualnya gitu. Kalau muntahnya tuh sehari bisa sampai berkali-kali waktu minggu-minggu awal. Sekarang udah mulai berkurang sih. Tapi dibiarin tetap aktif gini ya Kak, walaupun kondisinya kayak Enggak, gitu? ini aku jarang-jarang. Ini aku udah lumayan lebih enakan, makanya kadang syuting biar ada kegiatan juga. Soalnya aku kalau di rumah doang juga kan bosan. Tapi yang kegiatan kayak gini nggak bisa terlalu sering, soalnya bawaannya tuh kayak ngantuk gitu. Terus kalau kecapean tuh suka pusing, masuk angin gitu. Suami sendiri gimana nih Kak? Mungkin kan Kak Jedar juga masih kerja ya, mungkin lebih siaga lagi nggak sih? Enggak, kalau suamiku mah ngebebasin, tapi paling make sure aku oke nggak, kuat nggak gitu. Kalau misalnya aku nggak kuat pasti nggak dikasih. Kak sempat rame yang katanya ngidamnya pisah kamar sama Kak Vincent, itu gimana? Bisa ranjang. Bisa ranjang, iya. Iya, aku tuh kan awal-awal tidur tuh kayak gerah banget gitu, kayak nggak suka cium bau suami terlalu nempel, sempit gitu. Tuh aku nggak betah, tidurnya jadi nggak nyaman. Terus aku bilang sama suami aku, boleh. Awal-awal sih aku nggak nanya. Awal-awal tuh gara-gara suamiku tuh pulang kerja rada malam, tiba-tiba masuk ke kamar berisik. Terus aku bilang, kamu kalau masuk kamar jangan berisik dong yang gitu, soalnya aku keganggu. Bisa nggak kamu kayak ninja gitu loh, yang cucuk gitu. Terus dia bilang, yaudah maaf aku tidur di atas aja deh gitu. Jadi dia tidur bareng sama El. Nah, entah mengapa pas dia tidur sama El semalam itu aku tidurnya nyenyak banget gitu. Terus aku bilang sama suami aku, kayaknya enak deh kalau kita pisah ranjang gitu, soalnya aku tidurnya lebih enak. Terus kata suamiku, tawa doang dia. Terus tiba-tiba besokannya pas suamiku pulang, tahu-tahu di kamar udah ada 2 ranjang. Aku udah siapin di ranjang aku, terus lemari, baru ranjangnya dia gitu, kayak kamar kos. Ini kan hal baru juga buat Kak Vincent ya, dia kaget gak sih Kak? Awalnya kaget, dia pikir bercanda kan, nggak serius gitu. Ih, beneran ini aku disuruh tidur di sini, kata dia gitu. Iya, nggak apa-apa ya. Soalnya aku pengennya gitu, mungkin ini bawaan anak kamu ini gitu. Terus ya untungnya sih awal-awal sih agak kayak bingung, agak sensi, tapi sekarang udah oke. Berarti udah oke dia ya? Udah oke. Ada yang aneh-aneh lagi gak sih Kak kita kehamilan sekarang? Kemarin sih paling tuh ya kayak aku kan mager kan, kayak pengennya tidur terus. Tapi tiba-tiba suatu hari aku tuh pengen banget nonton konser gitu. Terus untungnya temen aku tuh ada yang promotor, jadi aku tanya ada konser nggak dalam waktu dekat ini. Wah, kebetulan ada besok. Itu aku nggak tahu kenapa biasanya mager, ngantuk, tau-tau semangat banget nonton konser. Itu juga aku bingung gitu. Padahal aku tuh selalu kayak yang lemes bawaannya gitu kan, tapi itu kayak aneh banget.
Konser apa kan waktu itu? konser All for One. Itu festival atau gimana tuh Kak? Untungnya kan karena punya teman promotor dikasih tempat duduknya langsung di depan di tengah gitu, jadi kayak langsung face to face gitu sama penyanyinya gitu. Tapi nonton konser gitu bayinya kalem apa justru yang Nggak kedengeran lagi soalnya bunyi Soundnya. musik soundnya kan udah gede, udah kencang, jadi akunya udah enjoy gitu sama konser. El sama Don sendiri gimana sih, mungkin mereka cukup excited gak sih nyambut adiknya? Senang banget. El Barak kan udah gede jadi udah ngerti ya gitu, jadi dia tuh senang banget ngelus perut aku, ciumin perut aku gitu. Kalau Don baru-baru kemarin mungkin karena perut aku udah mulai kelihatan, jadi Don mulai kayak mama mau lihat adek gitu, adek di sini ya, iya adek di perut mama gitu, adek dipanggil, kadang dia bilang good morning adek. tapi Kak susah nggak sih dalam kondisi hamil gini juga ngurus toddler ya, ada Don ya? Enggak sih, untungnya kan aku ada bantuan suster, jadi aku kebantu banget gitu. Tapi Kak Vincent ada perilaku yang spesial gitu nggak sih sama kehamilan ini Kak? Kalau spesialnya pasti lebih perhatian, terus kayak yang kali ini kan mungkin karena aku hamilnya juga ringkih banget kan, kayak gampang sakit gitu, jadi lebih kayak protektif, terus kayak aku maunya apa tuh diturutin gitu. Tapi untuk persiapan itu ada nggak sih untuk gender reveal-nya itu kapan gitu Kak? Gender reveal-nya itu Agustus tanggal 3. Di saat kehamilan berapa bulan kira-kira? 5 bulan. Memang ini kan anaknya 2 sudah cowok nih. Iya. Memang inginnya cewek apa gimana? Iya, mudah-mudahan sih supaya bisa komplit. Tapi sebenarnya kita berdua dari awal nggak terlalu ini sih. Yang penting tuh bayinya sehat gitu, hamilnya lancar, lahir sehat sempurna, jadi anak yang baik, yang bertanggung jawab, itu lebih penting gitu. Tapi ya sedikasihnya Tuhan lah. Change for you, yeah. Penyanyi dangdut berbakat jebolan ajang pencarian bakat Liga Dangdut di tahun 2018, Tiara Ramadhani atau yang kerap disapa Lady Rara, kini membagikan kabar bahagianya. Setelah melewati berbagai macam rintangan dan tantangan dalam perjalanan karirnya, Rara akhirnya mendapatkan restu dari ibundanya untuk menikah. Dengan restu yang dirinya dapatkan, ia merasa impiannya semakin lengkap karena hal tersebut. Namun di usianya yang masih terbilang muda, Rara enggan terburu-buru dalam mengambil langkah yang besar untuk segera menikah. Menurut Rara, sebagai penyanyi dangdut, saat ini dirinya lebih fokus dalam membuat banyak karya dan kembali merilis single-single terbaru untuk para penggemarnya. Tak hanya itu, karena jadwal pekerjaannya yang kerap tak menentu, sebagai seorang anak, Rara masih ingin terus menghabiskan waktu dengan ibunda tercintanya. Mengingat betapa besar cinta dan dukungan yang selalu diberikan oleh sang ibu, Rara merasa sangat bersyukur dan senang bisa membahagiakan ibundanya serta adik-adiknya. Dengan begitu, Rara selalu mengutamakan keluarga sebagai pilar utama dalam hidupnya. Aku sih ngikut jadwal aja ya Kak. Misalnya kalau misalkan di hari weekday aku libur, aku biasanya ngajak ibu liburan tuh di weekday. Tapi kalau misalnya lagi ada libur di weekendnya, biasanya ngajaknya di weekend gitu. Dan memang liburannya juga gak setiap hari sih, karena kan memang kerjaan juga. Terus juga kan kalau di rumah kan ibu juga sering capek ya. Jadi makanya kalau liburan tuh gak yang terlalu dibawa jauh kemana-mana gitu. Biasanya bawa ibu kemana sih Ra untuk membahagiakan orang tua itu? Bogor. Waktu itu sempat berapa minggu lalu aku sempat ke taman safari Bogor. Terus juga kemana lagi ya, banyak banget sih. Kayak makan, sekedar makan pun aku kayak senang banget lah bisa keluar sama ibu. Bentuk bahagian ibu tuh dalam harus jalan-jalan apa setiap hari harus ngasih sesuatu, apa gift apa sih yang harus dibagiin ke ibu gitu lah?
Kalau gift sih aku ya nggak terlalu gimana ya, tapi aku sadar sih kalau aku kerja tuh memang bener-bener ngilangin waktu banget sama quality time aku sama ibu gitu. Jadi kadang kalau misalnya aku pulang malam gitu, ibu tuh suka nungguin di rumah jam berapa pulang gitu, terus ibu nanya, terus habis itu nanti kalau misalnya aku udah pulang nanti aku cerita apa aja yang aku kerjain gitu, terus juga apa ya, kayak keluh kesah sama orang tua gimana gitu. Dan sebenarnya quality time sih kita tuh yang kayak apa namanya, aku minta masakin gitu-gitu loh Kak. Jadi apa ya, walaupun memang gak setiap hari kita berinteraksi secara langsung, tapi aku masih bisa ngerasain kehangatan ibu yang benar-benar bisa peduli sama aku. Masih dimanjain banget gitu. Dimanjain banget, aku dimanjain banget sampai baju aku kerja aja tuh disiapin. Aku masih apa namanya, makanan aku disiapin semuanya, pokoknya aku tinggal berangkat, tinggal sampai bangun tidur pun aku dibangunin, saking manjanya gitu. Jadi iya, saking manjanya, jadi kadang aku tuh juga bingung gitu kalau misalnya berhari-hari gak di rumah gitu, misalnya ada kerja di luar kota gitu, karena kan setiap hari ibu yang bangun gitu. Kalau manajer sih cuma kayak ya profesional kerja gitu. Kalau masalah pribadi sih aku lebih lebih sering di-sharing ke ibu juga gitu, gimana bagusnya, terus minta pendapat juga, minta nasihat juga. Karena misalnya kalau ibu lihat di sosmed atau ada perilaku aku yang agak kurang menyenangkan gitu, ibu tuh langsung bilang, kamu nanti jangan kayak gini lagi ya, kayak enak dilihatnya gitu. Jadi kayak jadi pengingat aku juga supaya aku tuh kalau bersikap tuh gak terlalu berlebihan gitu. Sampai sekarang hal apa yang udah Mbak Rara kasih ke orang tua yang paling mengharukan atau paling ada rumah, mobil baru, apa tuh? Selain materi ya, maksudnya selain materi fisik ya, aku alhamdulillah waktu itu sempat umroh juga bareng ibu gitu, dan ibu tuh benar-benar senang banget karena memang dari tahun kemarin tuh ibu bilang, ayo lah Kak, kalau ada waktu kita umroh bareng-bareng gitu. Terus ya ada aja jalannya tuh dipermudah sama Allah gitu. Umroh lah bareng berdua, ya itu tuh beneran kayak cerita, aduh bangga banget, bahagia banget bisa kesini lagi, ke Mekah lagi, ibadah lagi gitu. Jadi sebenarnya jadi penyemangat aku juga sih buat kalau kerja tuh ya memang tulus buat orang tua aku gitu. Tapi orang tua udah merestui belum sih apa? Astagfirullah. Kalau teman untuk support system, untuk menyemangati dalam karir, terus juga membawa jadi lebih baik lagi, ya siapa sih orang tua yang nggak mau support. Dan alhamdulillah ibuku support banget. Nah, tapi ingin menyusul yang anak-anak yang dia lain ya sih untuk nikah muda, bagi mama kan? Aku tuh ya jujur banget ini kadang tuh kayak ada perasaan haru gitu loh Kak. Kok adik-adik itu kan adik-adikku semua, kok adik-adikku ini udah pada nikah aja gitu loh. Terus apa namanya, kita yang istilahnya di atas umur mereka nih masih alhamdulillah dipercaya masih meniti karir gitu. Kadang ada lah rasa pengen deh nikah muda gitu, cuman kan ya nggak tahu ya jodohnya juga gimana gitu. Terus juga ya tergantung dari yang atas aja. Kalau misalnya langsung direstuin dibilang ada planning ya ada, cuman kan kita banyak kerja dulu lah, kerja buat bangga orang tua dulu. Terus juga kan kalau nikah kan gak gampang ya, ada banyak urusan yang lain dan sebagainya yang membutuhkan mental, fisik, terus juga materi dan segala macam. Jadi banyak banget hal-hal yang harus dipersiapkan nanti. Tapi supportnya ibu tuh untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi tuh seperti apa? Banyak sih, ibu tuh benar kayak walaupun istilahnya nggak secara langsung kayak iya ibu merestui atau ibu ngasih ini, tapi ibu tuh selalu ngasih bekal gitu loh ke Rara. Nanti kalau udah nikah gini ya, kalau udah nikah nanti harus gini sama suami, harus nurut segala macam. Jadi walaupun secara nggak langsung ibu ngomong, tapi aku tuh ngerasain kalau ibu tuh ngasih bekal lah buat aku nanti kalau udah berkeluarga dan juga meniti karir ke depannya gitu. Berarti memang belum mau menikah muda ya, Ra? Karena butuh untuk ekspektasi ke orang tua dulu gitu ya? Sebenarnya aku ngikut jalan yang Tuhan kasih aja sih. Kalau misalnya Tuhan bilang ya nikah, kalau enggak ya jalanin aja. Pokoknya aku ya senyamannya aku aja gitu. Tapi kalau membahas lamanya, kan ini udah cukup lama ya. Artinya udah cocok banget sih sekarang. Ya sejauh ini alhamdulillah cocok aja, nggak ada yang masalah besar gimana, nggak ada hal-hal yang istilahnya merugikan satu sama lain. Ya selagi masih bisa jadi penyemangat pribadi, terus juga masih bisa selalu mendampingin, selalu nyemangatin, ya
ya jalan aja terus gitu. Itu dicerahkan ke statusnya nih kalau dilihat foto-foto bahagia banget. Oh iya. Kalau foto mah harus bahagia ya bun. Soalnya kan gak enak juga kalau misalnya netizen ngeliat, ih fotonya kok sedih gitu kan, jadi perbincangan netizen juga kan. Kasih yang bahagia-bahagia aja ke netizen. Terakhir targetnya emang umur berapa sih, Kak? Gak tahu ya aku Kak, kalau target aku Tapi semua emang dari benar-benar pure kerja dulu gitu iya ya? iya kayak ya udah ya ngalir aja gitu. Gak dari kecil pun aku gak ada niatan kayak ini kamu bersegini, ini kamu bersegini, gak ada. Jadi kayak ya udah kalau siapnya udah siap ya udah gas. Mau ngeluarin single lagi gak sih? Doain ya semoga bisa cepet terlaksana karena ini udah setahun lebih aku nggak keluarin iya. single gara-gara ya banyak kendala teknis, kendala kerjaan juga, terus juga ada apa namanya lagu juga. Jadi doain aja semoga aku cepet-cepet bisa rilis lagu lagi karena aku juga ngerasain banget fans aku tuh pada kangen banget aku ngeluarin single lagi. Jadi doain aja semuanya.